Selamat malam, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya Vimala Chandra berkesempatan baik untuk mengisi di channel Wihara Buddha Guna Karawang. Teman-teman, channel Wihara Buddha Guna Karawang ini berisikan konten-konten yang positif, yang memberikan manfaat-manfaat yang baik. Ya, banyak ceramah-ceramah yang baik, yang positif, sehingga bisa kita pelajari dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa di like dan subscribe ya untuk channel ini, untuk mendukung channel Wihara Buddha Guna Karawang ini untuk selalu maju dan berkembang dalam memutar roda dhamma yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai memaafkan membawa kedamaian. Teman-teman yang berbahagia, dalam kehidupan kita pasti kita menemui hal-hal yang tidak membahagiakan. Kita bertemu dengan orang-orang yang membuat kita sakit hati, bertemu dengan mereka yang membuat kita menderita, bahkan kita bisa diperlakukan yang tidak baik sehingga kita bisa menimbulkan penderitaan dan menimbulkan kesedihan yang menyebabkan kita bisa menangis. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memaafkan mereka? Tapi terkadang ada gejolak di dalam diri kita. Bagaimana mungkin saya bisa memaafkan dia, sedangkan dia saja tidak minta maaf pada kita? Bagaimana mungkin saya bisa memaafkan dia, sedangkan dia aja jahat sama saya? Nanti kalau saya maafin dia, nanti dia bisa mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Rugi dong saya, menderita dong saya menderita, dia bahagia. Ya, terkadang pikiran itu sering terjadi dalam benak kita. Lalu bagaimana caranya, bagaimana solusinya agar kita bisa memaafkan, ya, sehingga kita bisa damai menjalani kehidupan ini. Ya, jadi saya sudah merumuskan ada 3 cara supaya kita bisa memaafkan yang bisa mendamaikan hati kita. Apa 3 cara tersebut? Baik, saya akan mulai yang pertama. Yang pertama adalah mengubah pola pikir. Saya akan mengawali dari ada quotes yang bagus ya dari Ibu Mary Riana, salah satu motivator. Beliau mengatakan, kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi kesalahan adalah untuk dimaafkan dan direlakan. Ada pula kutipan dari Dhammapada. Di dalam Dhammapada dikatakan, kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Dari 2 kata-kata tersebut ya, ada makna baik, yaitu makna mengembangkan cinta kasih yang akan membawa kedamaian bagi kita. Contoh dalam kehidupan kita, misalnya dalam kehidupan kita, terutama dengan pasangan hidup, ketika kita sedang jatuh cinta, atau zaman sekarang dikatakan bucin ya. Bucin itu butuh cinta ya. Biasanya anak-anak muda yang sedang lagi bucin, jadi untuk para orang tua, kita bisa melihat anak kita nih lagi jatuh cinta atau lagi patah hati gampang. Para orang tua bisa lihat dari status di media sosialnya. Jadi Bapak Ibu juga jangan ketinggalan ya sama anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu juga harus punya Facebook, Instagram, Twitter, Friendster juga boleh. Itu jadul sih ya. Tapi ya punya sosmed. Jadi jangan kalah sama anak-anaknya ya. Nah, Bapak Ibu bisa memantau anaknya yang sedang jatuh cinta atau sedang patah hati, itu gampang dari sosmednya. Misalnya, ketika anak sedang jatuh cinta, dia biasanya update status yang penuh kebucinan. Misalnya dia berpantun nih,
ke tepian, cakep, ya. Siap ke penghulu biar Neng nggak kesepian. Ya. Itu kalau lagi bucin. Tapi kalau lagi patah hati, misalnya begini statusnya, semenjak kepergianmu separuh napasku hilang. Ya, jadi ini napas pakai satu hidung, ya. Jadi separuh napasnya hilang. Ya, itu galau. Ya. Kalau lagi galau ini berat. Ya. Nah, ketika galau berpisah dengan yang dicintai, misalnya kita sudah berjuang, rela berkorban, siap antar jemput, udah kayak ojol, ya, udah ojol pokoknya gratis, mau kemana pun. Jadi hujan badai dilalui, ya. Tapi ternyata cinta yang sudah diperjuangkan itu dibalas dengan dusta. Hati langsung pertak, gitu ya. Ketika cinta yang tulus kita dibalas dengan dusta, akhirnya menimbulkan kegalauan, menimbulkan kesedihan. Disinilah pentingnya kita mengubah pola pikir, saudara-saudari. Ketika kita mengubah pola pikir, wah, saya sudah berjuang, saya sudah semangat sekali, dengan tulus sekali mencintai dia, tapi kenapa dia membalas saya dengan selingkuh, membalas saya dengan dusta? Ketika kita mengubah pola pikir, perasaan membenci itu bisa berubah menjadi hal yang positif. Wah, ternyata saya ini beruntung ditinggal oleh dia. Ya, jadi untuk orang-orang yang ditinggal oleh pasangan hidupnya, yang ditinggal karena diselingkuhi atau ditinggal karena dia memang benar-benar tidak tulus, itu sebenarnya beruntung. Kita beruntung ditinggal dia. Kenapa? Karena kita ditinggal oleh dia yang tidak benar-benar mencintai kita. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah dia. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan kita yang sudah benar-benar tulus menyayangi dia. Ya. Ubah pola pikir. Ya. Ketika cinta ketulusan kita dibalas dengan dusta dan dibalas selingkuh, ubah pola pikir tersebut. Jadi kalau Mbah Tejo, Sujiwo Tejo mengatakan, sekuat apapun kita menjaga, yang pergi akan tetap pergi. Sekuat apapun kita menolak, yang datang akan tetap datang. Terkadang semesta senang bercanda, gitu ya. Jadi terkadang kita dipertemukan oleh orang yang patah hati, orang yang menyakiti kita, itu untuk menguatkan kita, untuk menjadikan kita sebuah pelajaran. Itu kan belajar untuk memaafkan, belajar untuk merelakan. Jadi langkah pertama ketika kita untuk bisa memaafkan, yaitu dengan cara mengubah pola pikir. Ya, ketika hal buruk itu datang, kita ubah pola pikir bahwa hal ini merupakan pembelajaran bagi kita untuk bisa mendewasakan dan membuat diri kita menjadi lebih bijak. Itu yang pertama, mengubah pola pikir. Yang kedua, yaitu merenungi tentang hukum karma. Apa itu hukum karma? Hukum karma adalah hukum tentang perbuatan sebab akibat. Apabila kita menanam hal yang baik, maka kita akan memetik kebahagiaan. Jika kita menanam hal yang buruk, maka kita akan memetik penderitaan. Ketika saya sudah berbuat baik, saya sudah menyumbang untuk baksos, saya sudah menyumbang tenaga juga untuk baksos, saya sudah banyak melakukan kebajikan, tapi kenapa saya kok masih digosipin sama teman-teman, sampai kok masih banyak omongan negatif dari orang-orang? Itu kenapa? Di dalam Dhamma dikatakan, orang banyak bicara dicela, orang sedikit bicara dicela, bahkan orang diam pun itu dicela. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bebas dari celaan. Bahkan guru agung kita Buddha Gautama itu pun masih mengalami celaan. Namun apa yang membedakan? Yang membedakan adalah respon batin, sikap batinnya terhadap peristiwa tersebut, terhadap celaan tersebut. Jadi ketika ada hinaan, ketika ada celaan, ketika mereka yang sedang menyakiti, renungkanlah bahwa hal tersebut merupakan
hasil dari karma buruk saya di masa lalu. Ketika saya berbuat baik, wah saya masih diomongin jelek sama orang. Berarti karma buruk saya sudah berkurang satu. Jangan pernah menyesali kebaikan yang sudah dilakukan. Kebaikan akan tetap menjadi kebaikan. Ada quotes yang bagus ya. Jadi seperti ini quotesnya. Jika kita tidak mampu untuk membahagiakan orang lain, minimal kita tidak membuat orang lain menderita. Ketika orang lain membuat kita sedih, kita jangan balas dia dengan keburukan. Seperti di Dhammapada tadi, kita balas dia dengan cinta kasih. Ingat hukum karma. Oh, kalau saya sekarang sedang dihina sama orang, berarti karma buruk saya sedang berbuah. Berarti tinggal karma baik saya ini yang nunggu berbuah. Kapan nunggu karma baiknya berbuah? Ya, tergantung dari waktunya. Nanti pun akan indah pada waktunya, gitu ya. Jadi renungkan itu pertama. Renungan itu bahwa apapun yang terjadi pada kehidupan sekarang adalah hasil dari kehidupan yang masa lalu. Jadi untuk bisa mengubah nasib, itu kita ubah itu dari saat ini. Banyak lakukan hal-hal yang positif, sehingga masa depan kita akan memetik banyak hal yang positif juga. Jadi jangan pernah menyesali kebajikan atau kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya, walaupun orang lain sudah menghina kita, mencela kita. Seperti bunga teratai. Walaupun bunga teratai itu dia berada di empang yang penuh dengan lumpur, tapi dia tetap tumbuh dengan indah di tengah lumpur yang bau dan yang jelek itu. Jadi seperti bunga teratai lah gitu ya. Jadi walaupun orang lain menghina kita, menyakiti kita, tapi renungkan bahwa memang ini karma baik saya yang karma buruk saya yang sedang berbuah. Jadi akan melegakan kita supaya bisa kita memaafkan orang tersebut. Jadi renungkan. Yang kedua adalah renungkan tentang hukum karma. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah menyadari bahwa hidup ini pasti berubah. Hidup ini tidak sempurna. Saya ulangi, menyadari bahwa hidup ini selalu berubah. Hidup ini tidak sempurna. Ketika seperti senja, ya, saudara-saudara, seperti senja. Senja datang ketika matahari sudah lelah bersinar dari pagi, siang sampai sore hari. Ya. Begitu pula dengan kehidupan. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain selalu seperti dengan keinginan kita. Itu tidak akan mungkin bisa. Menginginkan pasangan hidup selalu sesuai dengan keinginan kita. Misalnya yang sudah menikah setahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, itu pasti akan mengalami perubahan. Ketika pasangan hidup kita ya masih muda, masih remaja, otomatis kulitnya masih kencang-kencang, badannya masih rata, masih langsing. Tapi ketika sudah punya anak 2, anak 3, otomatis kan, apalagi umurnya sudah menua, keriput, ya, lipatan lemak, ya, perut yang membesar dan badan yang membesar seperti gentong misalnya. Ya, itu adalah perubahan. Kita tidak bisa mengharapkan pasangan hidup kita itu langsing terus seperti Jisoo Blackpink misalnya, nggak bisa. Atau mengharapkan suami kita itu ganteng terus kayak Siwon, itu juga nggak bakal bisa. Semua butuh perubahan. Semua mengalami timbul, berlangsung dan padam. Jadi sadari bahwa hidup ini pasti berubah. Hidup ini tidak ada yang sempurna. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan orang lain sempurna, padahal diri kita pun tidak sempurna. Ya, jadi sadari itu. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan hal-hal yang negatif terhadap kita maafkan mereka dan ucapkan kata-kata ini. Kata-kata ini saya dapatkan dari Bante Ajahn Brahm. Ya, saya kutip dari buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya.
Ini sangat baik sekali, saya sudah mempraktekannya dan membawa manfaat yang baik. Kata-katanya seperti ini: apapun yang kamu lakukan, ketahuilah pintu hatiku akan selalu terbuka untukmu. Semoga engkau berbahagia. Saya ulangi sekali lagi: apapun yang kamu lakukan, pintu hatiku akan selalu terbuka untukmu. Jadi untuk mereka yang sudah menyakiti kita, anak kita, orang tua, pasangan hidup, bahkan orang yang sangat membenci kita, kita katakan itu: apapun yang kamu lakukan, pintu hatiku akan selalu terbuka untukmu. Kepada mantan yang sudah nyelingkuhin kamu, katakan: apapun yang kamu lakukan, pintu hatiku akan selalu terbuka untukmu. Memaafkan memang tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi, tapi dengan memaafkan akan melegakan jalan kita ke depannya, akan mendamaikan kehidupan kita ke depannya. Jadi katakan itu: apapun yang kamu lakukan, pintu hatiku akan selalu terbuka untukmu. Dan yang terpenting, ada satu orang yang sangat penting untuk kita maafkan. Siapa dia? Yaitu adalah diri kita sendiri. Terkadang kita lupa bisa memaafkan orang lain, tapi tidak bisa memaafkan diri sendiri. Diri sendiri pun banyak sekali kekurangan, banyak sekali ketidaksempurnaan, banyak hal yang sudah ingin diperjuangkan, tapi diri ini tidak mampu. Ya sudah, memang beginilah hidup. Ya, jadi katakan pada diri sendiri: apapun yang aku lakukan, ketahuilah pintu hatiku akan selalu terbuka untukku. Semoga aku bisa berbahagia. Seperti yang dikatakan di dalam Brahma Wihara, kenapa awalnya aku? Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan. Jadi damaikanlah dulu hati ini, damaikanlah dulu diri sendiri, baru kita bisa mendamaikan orang lain. Maafkanlah kekurangan diri sendiri, maafkanlah ketidaksempurnaan diri sendiri, lalu kita bisa memaafkan orang lain. Jadi kesimpulannya, ada 3 cara untuk bisa mendamaikan, supaya kita bisa memaafkan. Yang pertama adalah mengubah pola pikir, yang kedua adalah merenungi tentang hukum karma, dan yang ketiga adalah merenungkan tentang hidup ini selalu berubah dan tidak sempurna. Dengan mempraktekkan 3 cara ini akan memudahkan kita untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan jangan lupa ucapkan: apapun yang kamu lakukan, pintu hatiku akan selalu terbuka untukmu. Demikian apa yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Sebagai akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, namo buddhaya.